Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Falhamdulillah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wa baraka fikum yang ana cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di majlis kajian kitab Matan Lum'atil I'tiqad, bekal atau lentera akidah sahihah karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang online ini kembali mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak uraian penulis rahimahullahu taala terkait sifat Allah Jalla wa Ala al-Kalam. Di sana telah beliau sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat kalam. Dan ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait sifat Allah Jalla wa Ala ini. Yang pertama, bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat kalam yang hakiki, sebagai sifat yang hakiki, bukan masyiah. Namun sifat kalam Allah Jalla wa Ala tersebut berkaitan dengan kehendaknya, ya. Berkaitan dengan kehendaknya. Artinya Allah Jalla wa Ala berbicara kapan ia inginkan dan kapan ia kehendaki. Tatkala ia ingin berbicara dengan Musa alaihissalam, maka ia pun berbicara. Tatkala ia berkehendak berbicara dengan Jibril, maka pun ia pun berbicara. Tatkala ia ingin kalam, ya, dengan keinginannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, maka ia pun melakukannya. Yang ketiga, bahwa kalam Allah Jalla wa Ala, ya, itu tidaklah terbatas. Bahkan Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Maka firman Allah Jalla wa Ala, kalamnya tidak terbatas, tiada yang mampu membatasinya. Dan sebagai di antara kalam Allah Jalla wa Ala adalah Al-Qur'anul Karim, Taurah, Injil, Zabur, ya. Dan tentunya di dalam Al-Quran Allah telah memberitakan bahwa Taurat dan Injil telah diubah-ubah oleh orang Yahud dan Nasara setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Jelas ya, Ma? Baik, kemudian poin berikutnya yang telah kita pelajari pada putus-putus lagi. Baik, kalau demikian antum fokus dengan baik, antum fokus di Facebook saja ya. Nanti pertanyaan baru menggunakan Google Meet ya. Barakallahu fik. Ahlan, barakallahu fik Bahendro. Bahwa kalam Allah Jalla wa Ala itu berhuruf dan bersuara. Ya. Jibril alaihi salam telah mendengarnya langsung, ya, dari Allah Jalla wa Ala, dan tidak mungkin tanpa suara Jibril alaihi salam mendengarnya, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena yang Musa alaihi salam mendengarnya, ya, oleh karena yang Nabi Musa alaihi salam mendengarnya. Dan Al-Qur'anul Karim, ya, adalah sejelas-jelas dalil yang menerangkan kepada kita bahwa firman Allah Jalla wa Ala adalah berhuruf dan bersuara. Ya Musa, ya, huruf ya Musa, inni ana rabbuk, ini semuanya adalah huruf, ya. Dan juga firman Allah Jalla wa Ala, wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya, dan kami memanggil Musa alaihissalam. Nida, ya, namanya nida adalah panggilan, dan suatu panggilan tidak dikatakan panggilan jika tidak bersuara. Demikian juga di dalam hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Unais yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasul yahsyurullahu al-khalaiq fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana al-malikud dayyan." Allah Jalla wa Ala menggiring seluruh makhluk ke padang mahsyar, membangkitkan mereka, kemudian ia memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh. Orang yang menjauh mendengarnya seperti orang yang dekat. Ia berkata, ia memanggil, anal maliku anad dayyan, aku maharaja dan aku maha pembalas. Ini sebagian dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat kalam yang hakiki, yang berkaitan dengan kehendaknya. Ya, dia berbicara, berfirman sesuai dengan kehendaknya kapan ia inginkan, berhuruf dan bersuara. Baik, berikutnya sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, para ulama menyebutkan bahwa ada dua kelompok yang menyelisihi manhajus salaf terkait penetapan sifat Allah Jalla wa Ala ini, terkait sifat kalamnya Allah Jalla wa Ala. Kelompok yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Adalah kelompok yang disebut Jahmiyah. Mereka menyatakan laisal kalam min sifatillah. Mereka menyatakan bahwa kalam bukan sifat Allah Jalla wa Ala. Allah tidak memiliki sifat kalam. Ya. Lalu siapakah yang berfirman kepada Musa ketika Musa diajak bicara oleh Allah? Lalu ucapan siapakah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang Allah wahyukan kepada Musa, kepada Isa, Taurat, Injil dan yang lain-lainnya? Mereka menjawab semua itu adalah makhluk yang Allah ciptakan di hawa, ya, di hawa, di udara. Ya, atau suatu tempat yang didengar darinya. Allah menciptakan, ya, suatu makhluk di suatu tempat atau udara, kemudian dapat didengar oleh Jibril, ya, atau selainnya. Namun dinisbatkan kepada Allah, ya, seperti dinisbatkannya Ka'bah kepada Allah, seperti dinisbatkannya naqah kepada naqatullah. Ini akidah Jahmiyah. Mereka dikafirkan oleh para ulama karena akidah mereka tersebut. Kenapa? Karena akidah mereka tersebut adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta ijma' ulama kaum muslimin dari kalangan salaf yang menerangkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat kalam sebagai sifat yang hakiki, ia bersuara, berhuruf sesuai dengan kehendak, ya, dan keinginannya. Nah, secara global, bantahan terhadap mereka secara global adalah dengan 3 bantahan. Yang pertama, bahwa akidah mereka tersebut yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam, akan tetapi itu adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan namun dapat didengar darinya. Yang pertama kita katakan menyelisihi Al-Quran dan hadis serta ijma' as-salaf. Dan cukuplah suatu pemahaman itu dikatakan sesat dan menyesatkan tatkala menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para as-salaf. Jelas? Yang kedua, annahu khilaful ma'qul. Akidah Jahmiyah yang menolak sifat kalam sebagai sifat Allah dan bahwa itu adalah makhluk, ini ditolak oleh akal sehat. Kenapa? Karena kalam adalah sifat, ya, bagi yang al-mutakallim, yang mampu berbicara, ya. Nah, walaysa syai'an qa'iman bi nafsihi munfasilan anil mutakallim, ya. Tidak mungkin, ya, seorang yang bisa yang berdiri dengan sendirinya dia tidak dapat berbicara. Nah. Ya. Nah, yang ketiga, kata para ulama, karena Musa alaihi salam telah mendengar Allah Jalla wa Ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah engkau kepadaku. Apabila dikatakan kalam bukan firman Allah tetapi itu ada makhluk, berarti ada makhluk yang memerintah Musa alaihi salam untuk menyembah dirinya. Mungkinkah Allah mengajarkan kesyirikan kepada Musa alaihi salam, memerintahkan Musa untuk menyembah makhluk? Nah, ini 3 bantahan secara global, ya, bahwa terhadap akidah Jahmiyah yang menolak sifat kalam sebagai sifat Allah dan mereka menyatakan bahwa kalam Allah adalah makhluk. Ini kelompok yang pertama.
Kelompok yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Ya. Nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun penisbatan kepada Abul Hasan ini adalah penisbatan yang dusta karena beliau sendiri telah rujuk dari madhab beliau sebelumnya, yang sebelumnya beliau pernah menjadi Jahmiyah dan setelah itu jatuh ke dalam akidah ta'wil, ya. Beliau kembali kepada akidahnya para ulama as-salaf sebelumnya seperti Imam Ahmad, ya. Oleh karena beliau menulis kitab-kitab akidah yang menunjukkan bahwa beliau berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti buku putih beliau Al-Ibanah, juga kitab beliau Al-Maqalat Al-Islamiyah. Naam, ya. Namun sayangnya sebagian orang mendustakan itu kitab-kitab beliau. Maka kita katakan para ulama telah menetapkan itu sebagai kitab-kitab beliau. Ya, para ulama menetapkan itu sebagai kitab-kitab beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, andai kata pun ya, itu bukan kitab beliau dan tidak ada di sana seorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, maka pedoman seorang muslim dalam berakidah adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in atau para ulama yang datang setelah mereka dan mengikuti para sahabat Nabi SAW dengan baik. Nah, simple saja ya, menjawab syubhat orang-orang yang mendustakan penisbatan kitab-kitab kepada Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nah, kelompok yang kedua yang menyelisih manhajus salaf terkait sifat kalam yang Allah Jalla wa Ala adalah kaum Asy'ari. Mereka menyatakan Allah memiliki sifat kalam, tetapi kalam yang Allah itu tidak berkaitan dengan kehendaknya. Nah, ya. Dan kalam Allah itu adalah kalam yang nafsani kata mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Jibril, Musa atau Nabi SAW ketika Mi'raj tidak mendengarnya langsung dari Allah bersuara dan berhuruf. Ya, tetapi Allah Jalla wa Ala memiliki sifat yang kalam nafsani. Ya, Allah tidak mengeluarkannya, tetapi Allah memberikan ilham kepada Jibril, kepada Musa, kepada Nabi Muhammad ataukah yang lainnya untuk mengetahui tentang firman Allah Jalla wa Ala tersebut, maka mereka pun menyampaikan ya kepada manusia setelah itu. Kalam nafsani, ya. Kalam itu ada dalam zat Allah Jalla wa Ala sendiri. Allah tidak mengucapkannya dengan ucapan yang didengar oleh Jibril ya, atau selainnya, tetapi Allah ilhamkan kepada mereka sehingga mereka memahami firman Allah yang tidak Allah ucapkan tersebut, kemudian mereka menyampaikannya. Ini akidah Al-Asy'ari, ya, Asy'ari dalam hal ini. Sebelum membantah akidah mereka ini, pada hakikatnya ucapan mereka ini ya, sama dengan ucapan Jahmiyah. Ya, kelaziman akidah mereka terkait sifat Allah Jalla wa Ala itu sama dengan akidah Jahmiyah yang ujung-ujungnya menyatakan Al-Quran atau firman Allah, kalam Allah adalah makhluk, karena andai kata Jibril alaihi salam tidak mendengarnya langsung dari Allah Jalla wa Ala, tetapi Allah mengilhamkan makna firman-Nya kepada Jibril, adapun huruf dan suara yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, maka itu bukan firman Allah. Kalau demikian ucapan siapa? Kita katakan otomatis berarti itu ucapan Jibril. Kalau itu ucapan Jibril berarti makhluk, karena Jibril adalah malaikat, makhluk. Berarti kelaziman dari akidah tersebut Al-Quran adalah makhluk. Kalau demikian lebih gentleman Jahmiyah dong. Dari awal mereka sudah menyatakan makhluk, dan karena akidah mereka tersebut mereka dikafirkan oleh para ulama. Namun mereka karena tidak berani berakidah demikian, ya akan disamakan dengan Jahmiyah yang disepakati kekufurannya oleh para ulama, maka mereka ya mengeluarkan statement yang membingungkan mereka sendiri ya tentang kalam Allah. Mereka bilang benar Allah punya sifat kalam, tetapi ya firman-firman Allah itu tidak terdengar dengan suara dan berhuruf oleh Jibril alaihissalam, oleh Musa dan yang lain-lainnya. Itu ada dalam zat Allah. Ya, namun Allah ilhamkan maknanya kepada Jibril sehingga ia memahaminya, lalu Jibril menyampaikannya kepada para nabi dan para rasul. Nah, maka kita katakan kalau demikian berarti makhluk, karena ucapan Jibril adalah makhluk. Ya, berarti sama dong dengan pemahaman Jahmiyah. Nah, ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 3 bantahan secara ringkas
dan global terhadap kaum Asy'ariyah ya, terkait akidah mereka tentang sifat kalamnya Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, menyelisihi dalil Al-Quran dan hadis serta ijma' para salaf yang menyatakan bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat kalam yang hakiki, sifat kalam yang hakiki dan didengar ya, dan berhuruf ya, seperti Allah menyatakan, ya Musa inni ana rabbuk, wahai Musa aku adalah Rabbmu. Kalimat yang seperti ini, kata-kata yang seperti ini tidak mungkin keluar dari selain Allah. Ya, tidak mungkin Jibril alaihissalam ya ingin menyatakan dirinya adalah Rabb Musa alaihissalam. Ini adalah kalamullah, dan Al-Quran jelas-jelas menyatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengar firman Allahu Jalla wa'ala. Dan juga dalam hadis juga jelas Nabi menyatakan idza takallama Allah bil wahyi, jika Allah berbicara dengan wahyu. Ini menerangkan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allahu Jalla wa'ala, dan juga beberapa hadis yang telah kita simak di atas tadi. Bantahan yang kedua, bahwa pemahaman tersebut adalah pemahaman yang menyelisihi akidah as-salaf ya, akidah as-salaf. Yang ketiga, bahwa akidah tersebut adalah akidah yang tidak diterima ya, secara logika yang sehat. Karena logika yang sehat, yang namanya kalam, adalah sesuatu yang diucapkan dan didengar oleh manusia. Oleh karenanya seorang yang bisu dikatakan tidak berbicara karena tidak ada sesuatu yang terdengar darinya. Jelas? Ya, kalau demikian berarti Allah tidak boleh disifati dengan sifat kalam. Jika tiada yang Allah Jalla wa'ala firmankan yang didengar ya oleh malaikat Jibril alaihissalam ataukah yang lainnya, maka jelaslah sisi penyimpangan dua kelompok ini terkait kalamnya Allahu Jalla wa'ala. Baik, inilah kesimpulan secara ringkas terkait uraian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yang menerangkan kepada kita sifat kalamnya Allahu Jalla wa'ala. Sebelum kita berpindah kepada alinea berikutnya, ada ucapan beliau yang sebagian ulama yang mensyarah kitab beliau ini mengkritik beliau, yaitu ucapan beliau mutakallimun bikalamin qadim. Allah Jalla wa'ala memiliki sifat kalam dengan kalam yang qadim. Ini dikritik oleh para ulama, oleh sebagian para ulama yang mensyarah matan beliau ini ya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak didahului dengan ketidakadaan ya, maka demikian pula sifatnya ya, maka demikian pula sifatnya ya. Dan ucapan bikalamin qadim ini mengesankan bahwa ucapan Allah Jalla wa'ala sifat kalamnya itu tidak berkaitan dengan kehendaknya. Dan ini zahir dari ucapan ini, kata Syekh Abdurrahman Syekh Al-Barrak ya, menyamai akidah kelompok as-salimiyah yang mereka menyatakan Allah memang memiliki sifat kalam yang berhuruf, bersuara, tetapi dia kalam yang qadim ya. Maka ucapannya itu tidak berkaitan dengan kehendaknya. Yang berkaitan dengan kehendaknya adalah pendengarannya. Ucapan tersebut sudah lama Allah katakan, kemudian ketika Allah berkehendak untuk menyampaikannya kepada Musa, maka barulah Allah perdengarkannya kepada Musa. Ini sangat halus ya, tapi ini akidah yang menyimpang. Ahlussunnah menyatakan bahwa ketika Allah Jalla wa'ala memanggil Musa alaihissalam ana rabbuk, maka Allah Jalla wa'ala berfirman saat itu sesuai dengan kehendaknya kepada Musa alaihissalam. Dan Allah Jalla wa'ala telah bersifat kalam dari semenjak sebelum itu tentunya. Naam, karena Allah Jalla wa'ala adalah al-awwal laisa qablahu syai', maka demikian pula sifat-sifatnya. Jelas ya jemaah. Namun sebagian ulama yang mensyarah matan beliau ini tidak menyatakan ini ucapan yang menyimpang, tidak menunjukkan beliau bagian dari kelompok salimiyah, akan tetapi mereka meluruskannya. Mereka katakan maksud beliau bikalamun qadim yakni qadimun naw'. Dari sisi sifat kalam adalah sifat qadim. Kenapa? Karena Allah huwal awwal laisa qablahu syai' ya. Dan kalimat qadim adalah min babil ikhbar, bukan min babis sifat. Karena secara nas tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan qadim adalah sifat Allah, dan bab sifat harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya.
Oleh karena sebagian ulama menyatakan ini min babil ikhbar. Karena bab ikhbar lebih luas daripada bab asma wa sifat. Asma wa sifat mesti dibangun di atas nas dari Al-Quran dan hadis. Adapun babul ikhbar tidak mesti, ya, selama tidak mengandung makna yang jelek, ya, bukan sebagai pensifatan dan penamaan kepada Allah Jalla wa Ala. Salah satu di antara ulama yang meluruskan ucapan beliau ini dengan makna yang seperti ini adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka wallahu taala a'lam bishawab. Maka ucapan beliau ini tidak menunjukkan beliau bagian dari Salimiyah, tetapi ya, diluruskan bahwa ini maksud dengan qadim. Yang beliau maksud dengan qadim adalah nau'nya, bahwa sifat Allah adalah sifat yang qadim karena Allah al-awwal laisa qablahu syai'. Maka demikian pula sifatnya. Allah telah memiliki sifat kalam, ya, dari semenjak sebelum Allah turunkan Al-Quran, sebelum Allah turunkan Taurat, Injil, ya, Zabur, Suhuf, ya, Allah telah bersifat kalam, ya, qadibun na'. Adapun individu firman-Nya, maka itu sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Jalla wa Ala. Tatkala ia berfirman kepada Musa alaihissalam, maka ia pun berfirman kepada Musa alaihissalam sesuai dengan kehendak dan keinginannya saat itu. Naam. Barakallahu fik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim huwa kitabullahil huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kata beliau bahwa di antara firman Allah Jalla wa Ala adalah Al-Quranul Azim. Telah kita sebutkan bahwa Al-Quran bukan keseluruhan firman Allah, ya, tetapi dari sebagian firman Allah. Adapun firman Allah, kalamnya Allah, tiada yang mampu membatasinya. Ya, oleh karena yang Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadu kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andai kata air laut itu dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, maka air laut itu akan kering, akan habis sebelum, ya, menulis seluruh firman Allah Jalla wa Ala, sekalipun kami datangkan berkali lipat, ya, dari air laut yang telah habis tersebut. Ya, ini menerangkan kepada kita bahwa firman Allah Jalla wa Ala tidak terbatas, tiada yang mampu yang membatasinya. Maka Syekh menyatakan sini muamin min tab'id, dari antara firman Allah Jalla wa Ala adalah Al-Quranul Azim, adalah Al-Quranul Azim, ya. Dan maka beliau pun menyebutkan sifat-sifat Al-Quran yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di sini, bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Al-Mubin yang nyata sebagai talinya yang kokoh. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka pasti dia akan sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Jalannya yang lurus, ya, yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin kepada Jibril. Jibril menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokohnya para rasul, berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Munazzalun, diturunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk, dari Allah Jalla wa Ala, sumbernya Al-Qur'an, dan kepadanya lah Al-Qur'an itu akan kembali. Kemudian kata beliau, wa huwa surun muhkamatun wa ayatun bayyinatun wa hurufun wa kalimat. Al-Quran adalah firman Allah Jalla wa Ala yang bukan makhluk. Di dalamnya terdapat surat-surat yang muhkam, ayat-ayatnya jelas, nyata, huruf berhuruf dan berkalimat, sebagaimana yang Allah firmankan, ma nafidat kalimatullah, ma nafidat kalimatullah. Ini dalil ia berkalimat. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin 10 hasanatin. Barang siapa yang membacanya dengan benar, panjang pendeknya benar, makhrajul hurufnya benar, maka dia akan mendapatkan 10 pahala setiap huruf darinya, dari setiap huruf Al-Quran. Lahu awal wa akhir. Al-Quran itu memiliki surat atau ayat yang pertama dan ayat yang terakhir. Wa ajza'un wa ab'ad. Dia berjus-jus, ya, matluun bil alsinati mahfudun fis sudur. Ya, dapat dibaca oleh lisan-lisan manusia dan, ya, dihafal di dalam hati-hati manusia. Masmu'un bil adhan, didengar dengan telinga. Maktubun fil masahif, ditulis di dalam mushaf
fihi muhkamun wa mutasyabih. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Tentunya para ulama menyatakan kalau dari sisi keindahan dan kesempurnaan, maka seluruh firman Allah Jalla wa Ala itu sempurna, ya, sempurna, tiada kekurangan sedikit pun. Adapun dikatakan ada ayat-ayat yang mutasyabih, maka tentunya mutasyabih adalah bagi sebagian orang yang belum mampu memahaminya. Karena ayat Al-Quran ada yang dia semua manusia memahaminya tatkala membacanya, kata Abdullah bin Abbas, yaitu tentang syirik, tentang tauhid, ya, tentang halal dan haram, ya jelas. Siapa yang membacanya langsung dapat memahaminya. Ya. Ada yang tidak memahaminya kecuali para ulama, yaitu tentang an-nasikh wal mansukh. Dan ada yang tiada mengetahuinya kecuali Allah, yaitu huruf al-muqattah, alif, lam, mim, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya ayat yang mutasyabih dan ada yang muhkam. Wa nasikhun mansukh. Ada ayat yang nasikh, yang menghapus, dan ada yang mansukh, yang dihapus. Wa khasun wa am. Ada yang khas, ada yang am. Ini salah satu dari istilah usul al-fiqh atau usul fi tafsir. Ayat yang bunyinya khusus, ya. Ada yang umum, ya. Konteksnya umum. Wa amrun wa nahyun. Ada perintah dan ada larangan. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfi, tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak didatangi oleh kebatilan dari depan dan dari belakang, dan tidak pula dari belakangnya. Dia adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Jalla wa Ala yang Maha Hakim lagi Maha Mulia. Wa qawlihi ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Andai kata seluruh manusia dan jin berkumpul ingin mendatangkan suatu kitab seperti Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu mendatanginya sepanjang masa sudah. Semenjak Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul sehingga beliau wafat dan sampai hari ini, tiada yang mampu menciptakan satu surat saja yang menyamai surat Al-Quran, walaupun yang terpendeknya. Tiada yang mampu melakukannya. Allahul musta'an, ya. Kecuali di masa itu Musailamah al-Kadzdzab ingin menandingi Al-Quran. Dia ingin menandingi surat Wal Asr. Maka ia pun menyatakan kepada Amr bin As yang masih musyrik saat itu, ya wabar, ya wabar, ya, innama anta udunani wa qafar, ya, wa qazar, ya, wasairuka, ya, dan sampai akhirnya. Maka Amr bin As yang masih musyrik saat itu menyatakan, wahai Usamah, wahai Musailamah al-Kadzdzab, sungguh engkau tahu bahwa diriku berkeyakinan engkau adalah seorang pendusta. Dia ingin menandingi surat Al-Asr. Itu dapat dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait surat Wal Asr, ya. La ya'tuna bimithli. Mereka tidak akan mampu melakukannya walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sekalipun mereka saling bahu membahu di antara mereka. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Uraian beliau di atas menerangkan kepada kita, ya, beberapa hal terkait Al-Quranul Karim. Yang pertama, beliau menerangkan kepada kita, menyebutkan kepada kita beberapa sifat Al-Quran yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah firman Allah, adalah talinya yang kokoh, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, bahwa Al-Quran ada jalannya yang lurus, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan darinya, ya, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada ke hati Nabi SAW dengan bahasa Arab yang nyata, bukan makhluk, ya, bersumbernya adalah Allah Jalla wa Ala dan hanya kepadanya ia akan kembali. Kesimpulan yang sifat berikutnya yang beliau sebutkan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran, ya, di dalamnya terdapat surat-surat, terdapat ayat-ayat, ya, dia berhuruf dan ia berkalimat, ya. Ya, kesimpulan yang berikutnya, beliau menerangkan kepada kita keutamaan orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, tartil, ya, dengan bacaan yang benar. Ya, suatu bacaan dikatakan tartil tatkala panjang pendeknya betul dan makhrajul hurufnya tepat, maka sungguh aib bagi seorang muslim, ya, yang tidak pandai membaca Al-Quran. Ya, maksud pandai itu nggak mesti pandai berirama, ya, itu suatu yang tidak, ya, harus, ya, karena terkait suara dan irama itu sudah di luar kemampuan yang Allah Jalla wa Ala berikan terkadang.
Ya namanya suara pas-pasan, mau diminum jahe ke ya, mau minum arang ke ya. Tetap aja suaranya begitu ya. Demikian juga irama. Tapi yang paling penting adalah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan tartil. Apa itu tartil? Panjang pendeknya tepat dan makhrajul hurufnya tepat ya. Bahkan oleh karenanya para ulama menyatakan bahwa menghafal istilah-istilah tajwid itu tidak diwajibkan ya, tidak wajib. Yang wajib adalah dia membaca Al-Qur'an tartil ya, panjang pendeknya tepat dan makhrajul hurufnya pas. Bagaimana caranya? Salah satunya tahsin talqin ya, per ayat demi ayat, ayat demi ayat oleh seorang guru. Maka dari sini hendaknya seorang muslim memberikan perhatian kepada Al-Qur'anul Karim jika dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Karena bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah perhatian dia kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah. Ya, tidakkah seorang merasa sedih tatkala ia mendapati suatu sebuah surat dari orang yang ia cintai, tetapi dia tidak mampu membacanya. Ya, atau salah-salah membaca surat tersebut. Lalu bagaimana dengan firman Allah Jalla wa'ala, kitab sucinya? Ya, layakkah seorang muslim yang punya waktu belajar bahasa Inggris, cerdas bahasa Jerman, pandai bahasa Prancis, pandai bahasa Mandarin dan berbagai bahasa di dunia ini, bahkan dia merasa malu ya tatkala salah sebut kata-kata Inggris, Prancis ataukah yang lainnya, tetapi dia tidak pernah merasa malu ya tatkala dirinya belum pandai baca Al-Qur'an. Dia tidak pernah punya semangat dan upaya ya untuk belajar tahsin Al-Qur'an, untuk berupaya bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sementara Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nabi juga bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an ya, bersama membaca Al-Qur'an ya, memahami maknanya, mengamalkannya, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Nabi juga bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Sungguh bukan dari golonganku orang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan bagus, dengan lantunan yang bagus. Allah juga berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan tartil. Nah, dan tentunya kita bukan sedang di pembahasan membaca Al-Quran, tetapi kita sedang membahas ya sifat Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di atas. Baik, dengan ini jelaslah bagi kita bahwa manhajus salaf terkait kalamullah. Yang pertama, saya ringkaskan kembali, saya simpulkan kembali sebelum kita akhiri, bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat kalam yang hakiki, yang bersuara dan berhuruf. Dalil-dalilnya tadi telah kita sebutkan di atas. Dan kedua, firman Allah itu tidak terbatas dan tiada yang mampu membatasinya. Juga telah kita simak tadi dalilnya. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Law kana al-bahru midadan lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Yang ketiga, bahwa Al-Qur'an adalah dari sebagian firman Allah. Dia adalah firman Allah, bukan makhluk. Yang Allah firmankan kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril langsung mendengarnya dari Allah, berhuruf, bersuara. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Asy-Syu'ara ayat 192 dan 190 hingga 195. Dan ada dua kelompok yang menyelisihi akidah para salaf dalam hal ini. Yang pertama Jahmiyah, telah kita sebutkan tadi bentuk akidah mereka dan karena itu mereka dikafirkan oleh para ulama. Ya, yang kedua adalah Al-Asy'ariyah, juga telah kita sebutkan ya sisi kesesatan akidah mereka terkait sifat kalamnya Allah dan sisi kesamaan akidah mereka dengan Jahmiyah, dan bantahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap syubhat mereka dengan 3 bantahan secara global. Baik ya. Saya kira sampai di sini karena jam 9 ana harus menjemput anak-anak yang sedang ditahfiz Al-Quran.
Maka insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.